Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dalam keadaan baik. Berjumpa kembali bersama Pak Den dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan materi akidah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya yang terakhir adalah iman kepada kitab Al-Quran. Namun seperti biasa, sebelum menjelaskan ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan darinya. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sampai akhir zaman. Karena Al-Quran merupakan kitab yang terakhir, maka Nabi Muhammad SAW pun merupakan nabi terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang tercantum dalam surat Saba ayat 28 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Sabah ayat 28. Nah, kitab Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah sekitar abad ke-6 Masehi. Jadi inti ajaran Al-Quran adalah akidah, syariah, ibadah, akhlak, sejarah, dan dakwah. Kitab Al-Quran juga mempunyai banyak nama. Nama-nama selain Al-Quran yang mengandung arti bacaan antara lain: yang pertama, Alkitab, artinya kitab Allah yang berisi kumpulan tentang wahyu Allah. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran itu berisi tentang petunjuk dan pedoman yang dapat membedakan yang benar dan salah, yang hak dan batil. Kemudian yang ketiganya, Az-Zikru, artinya peringatan. Maksudnya Al-Quran memberi peringatan kepada manusia agar tidak menempuh jalan yang sesat. Kitab Al-Quran menunjukkan jalan yang lurus dan benar agar manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir, nama-nama selain Al-Quran adalah Al-Bayan, artinya penerang. Maksudnya kitab Al-Quran memberikan penerangan dan petunjuk kepada manusia agar tidak tersesat dalam hidupnya. Sementara pengertian Al-Quran sendiri adalah bacaan. Maksudnya Al-Quran adalah firman Allah yang harus dibaca oleh umat manusia. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Selain sebagai kitab suci, Al-Quran juga sebagai mukjizat
bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, kitab yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab Al-Quran tersebut di atas pada dasarnya mengandung pokok-pokok ajaran yang sama, di antaranya ajaran tentang perintah menyembah Allah, perintah mengesahkan Allah, larangan menyekutukan Allah, perintah berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Sementara itu, perbedaan terletak pada cara atau metode penyampaiannya. Setiap nabi dan rasul Allah mempunyai cara menyampaikan masing-masing yang disesuaikan dengan keadaan dan waktu kitab-kitab tersebut diturunkan. Nah, keempat, kitab suci yang masih ada itu, yang masih terpelihara kemurniannya hanya Al-Quran. Sementara 3 kitab yang lainnya sudah hampir musnah dan sudah banyak diselewengkan oleh para penganutnya. Kemurnian kitab Al-Quran mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, kitab Al-Quran akan tetap terpelihara sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran tidak akan pernah berubah dan tidak akan ada yang mampu merubahnya. Umat Islam wajib mempercayai dan meyakini kebenaran Al-Quran serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Barang siapa dengan sengaja tidak mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran, ia termasuk golongan orang kafir. Bagi yang melalaikannya termasuk golongan orang-orang yang fasik dan zalim. Kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab yang lainnya dan juga suhuf-suhuf itu adalah sebagai tolak ukur dan koreksi atas kemurnian kitab dan suhuf sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka sedangkan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi maksudnya Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf sebelumnya. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih tentang iman kepada kitab Allah Al-Quran, yaitu fungsi kitab-kitab Allah. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.